Oke, jadi yang dipersoalkan oleh 01 dan juga 03 adalah proses distribusi bansosnya. Saya mau ke Mas Mustafa. Jadi korelasi antara pemberian bansos dengan perolehan suara dari 02 itu apa sebetulnya? Begini, politik itu salah satunya dia memanfaatkan efek media massa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, yang mengetahui jadwal itinerary Pak Jokowi itu adalah tim mereka. Apa mereka juga di kekuasaan, kemudian mohon maaf ya Pak Jokowi pasti tidak netral ya, dia berpihakan. Jadi dia tahu jadwalnya Pak Jokowi kemana hari ini, besok kemana, lusa kemana, tahu dia. Oleh karena itu dalam acara-acara Pak Jokowi, ya, ini sudah rahasia umum karena video sudah beredar kemana-mana. Itu sepanjang jalan itu gambarnya 02 semuanya. Nah, ketika Pak Dwi Payana itu dari KSP, staf khususnya itu Pak Jokowi itu ditanya, mengatakan loh, itu kan bukan di acara, bukan gambar-gambar itu, gambar paslon 2 itu bukan di lokasi acara. Ya sekarang yang tahu lokasi acara siapa? Ya mereka sendiri kan. Kan tidak harus di lokasi acara, tapi bagaimana circle tempat-tempat yang dikunjungi Pak Jokowi itu, kadang satu kota itu 3 kali, 4 kali kunjungan, itulah yang mengetahui datanya itu mereka. Maka dokumen, flyer, kemudian baliho, bahkan untuk mengerahkan media massa lokal sekalipun, itu yang tahu adalah mereka. Jadi mau dilewatkan mana Pak Jokowi, kemudian baliho mau tempatnya di mana, flyer di mana, ya itulah mereka yang melakukan. Tapi kan soal timing sudah direncanakan jauh-jauh hari Mas, dari awal pemerintahan Joko Widodo. Apanya itu? Dari awal pemerintahan Joko Widodo, bansos itu sudah diagendakan untuk dibagikan. Makanya saya bilang yang dimanfaatkan bukan soal bansosnya, tapi bagaimana pergerakan Pak Jokowi ini yang dimanfaatkan untuk efek engagement, bagaimana orang kemudian datang atau melihat media sosial atau melihat di televisi saat live itu, oh ternyata Pak Jokowi dekat dengan Gibran, dengan 02, dan ini mungkin ada kaitan. Jadi masyarakat itu langsung digiring. Nggak ada paslon lain yang terkena video dokumentasi kepresidenan sekalipun, nggak ada. Oke, ini menarik sebenarnya, banyak hal yang bisa digali, tapi nanti kita berbagi dulu ke Bang Kodari. Bang Kodari, tadi Mas Mustafa menyampaikan bahwa ada pengaruhnya tuh pergerakan politik dari Pak Jokowi berkaitan dengan pembagian bansos terhadap perolehan elektoral 02. Gimana tuh Bang? Pertama, kalau bicara efek bansos langsung ya, kemarin kan sudah disampaikan pandangan dari Prof. Hamdi Muluk sebagai ahli dari 03, dan beliau waktu itu mengatakan bahwa gabungan riset-riset mengenai efek bansos kepada dukungan politik itu 0,29 ya, atau 29%. Nah sebetulnya itu adalah data-data dari berbagai negara dan menurut saya tidak relevan untuk disampaikan dalam konteks Pilpres Indonesia di tahun 2024 ini. Kita kalau bicara Indonesia 2024 dan Pilpres itu harus riset memang Pilpres Indonesia 2024. Nah ada data dari Indonesia sebetulnya dari riset yang disampaikan dalam presentasi Pak Hamdi itu angkanya malah 0,027 atau 2,7% gitu. Jadi sebetulnya kan kalau 2,7% kan sama dengan tidak ada tuh pengaruhnya kalau kita bicara kriteria riset. Kemudian kalau kita melihat riset-riset yang ada pada hari ini, misalnya yang dilakukan oleh Kompas, Litbang Kompas itu mereka mengatakan bahwa bansos tidak mengubah elektabilitas gitu, jadi bukan variabel. Lalu saya bandingkan juga dengan surveinya dari indikator politik, ternyata yang menerima bansos dan yang tidak menerima bansos itu pola pilihannya tidak berbeda terhadap paslon yang ada. Jadi boleh dikatakan memang tidak nampak ininya dampak dari bansos itu. Jadi sebetulnya ya pengaruh bansos itu kan asumsi saja dari kalangan mungkin dari kalangan yang tidak menerima kemenangan dari 02 begitu. Jadi itu ternyata begitu dikembalikan kepada survei ya, riset-riset yang ada pada hari ini ternyata tidak terkonfirmasi. Jadi misalnya yang indikator itu yang terima bansos itu dukungan kepada 02 itu 59%, yang tidak menerima itu 58%. Jadi secara statistik itu tidak berbeda. Sekalipun Bang Kodari, tadi dalam persidangan seingat kami dari Hakim Konstitusi juga menunjukkan peta aktivitas penyebaran bansos tersebut, Mas Mustafa Nara, ternyata dianggap hanya asumsi semata yang Anda paparkan. Ya, kalau kita ngomongin survei ya, LSI mengatakan berbeda, 69% penerima bansos itu memilih 02. Kalau soal survei ya, memang survei ini tanda tanya besar. Saya masih ingat kata-kata temannya Pak Kodari.
Pak Effendi Ghazali, bohong, banyak yang bohong lewat survei. Ini kata Pak Ghazali loh, bukan saya. Artinya, kalau soal survei berbeda-beda, bisa kita sampaikan Kompas berbeda, LSI berbeda, siapa lagi berbeda? Berbeda kalau soal survei. Tapi dalam teorinya, nanti dulu. LSI itu yang tidak menerima bansos pun, Mas Nahra, yang tidak menerima bansos pun itu mendukung 02 mayoritas. Memang ada beda angkanya, tetapi ya mayoritas tetap memilih 02. Jadi menurut siapa itu? Menurut siapa? Bahwa pengaruh bansos itu terbatas, ya itu sebetulnya confirm juga di surveinya. Menurut siapa itu? Menurut siapa dulu yang tidak menerima bansos pilih 02? Menurut lembaga survei Indonesia, Mas Nahra itu kan cuma mengutip bahwa mereka yang menerima ke 08-nya 60 berapa tadi. Mas tuh nggak mengutip bahwa yang tidak menerima itu Prabowo Gibran itu angkanya juga dominan, kalau nggak salah 54. Agak beda angkanya, tetapi pola besarnya sama. Terima nggak terima, yang menang tetap 02. Gitu. Nanti saya akan tanyakan. Kalau survei saya lebih hafal daripada Mas itu soal perbedaan data ya. Nanti kita akan coba elaborasi lagi soal ada nggak saksi fakta yang bisa membicarakan soal itu ya, membuktikan itu. Nanti kita coba gali lagi, tapi ini kita hadirkan terlebih dahulu, di mana salah satu bintang dalam sidang Mahkamah Konstitusi hari ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Muhadjir dengan gamblang dan jelas menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang bantuan sosial. Bahkan Muhadjir tak ragu menjawab pertanyaan Hakim MK tentang Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos secara langsung. Telah bersama kami petang hari ini Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Pak Menko, tadi berkali-kali kami dengarkan bersama Hakim Konstitusi juga mempertanyakan kenapa Pak Jokowi lebih condong intensitasnya ke Jawa Tengah dalam pembagian bansos. Kemudian apakah ada penugasan yang dalam tanda kutip aneh di luar tupoksi Pak Menko? Silakan Pak Menko. Terima kasih. Kalau berkunjung ke daerah-daerah, termasuk antara lain membagi bansos secara simbolik bagi bansos, itu kan sudah dilakukan beliau sejak dulu ya. Dan siklusnya itu selalu begini. Jadi APBN itu pasti diserahkan pada antara bulan bulan Oktober November. Jadi semua daftar isian proyek itu APBN itu sudah diberikan kepada menteri-menteri dan juga kepada gubernur bupati itu biasanya pertengahan atau akhir November, dan Desember itu sudah diminta untuk menyiapkan semuanya sehingga Januari itu sudah kick off. Tidak boleh Januari itu ada program yang belum dimulai. Dan waktu itulah Bapak Presiden biasanya selalu turun ke lapangan untuk mengecek apakah apa yang sudah disepakati di dalam rapat kabinet, di rapat paripurna dan koordinasi dengan daerah itu sudah juga berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan yang diharapkan. Itu sejak dulu begitu gitu. Jadi ini sebetulnya kalau bersamaan dengan hari dan jadwal Pileg dan Pilpres itu bukan suatu yang disengaja gitu. Kemudian berbagai bansos itu sebetulnya kan reguler. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa sejak dulu. Misalnya untuk pihak PKH dibagi setiap 3 bulan sekali itu ya sejak dulu PKH itu memang dibagi awal bulan untuk 3 bulan ke depan itu ya. Begitu juga yang lain, misalnya BLT pangan itu 2 bulan sekali itu ya sejak dulu gitu. Jadi kalau kemudian itu dikaitkan dengan sekarang ini karena ada pesta demokrasi kemudian ada kebijakan itu, saya kira tidak terlalu relevan itu. Karena itu tadi saya tegaskan bahwa termasuk ada dugaan presiden membagi-bagi itu di luar apa yang selama ini sudah ditetapkan, misalnya untuk bansos di bawah Bumensos itu lewat DTKS, kemudian kalau beras itu kemarin memang sudah disesuai dengan rapat kabinet melalui data P3KI yang ada di Kemenko PMK. Itu tidak benar, jadi yang presiden kan punya anggaran sendiri untuk kemasyarakatan dan lain-lain yang itu alokasinya ada di sana. Sama sekali tidak mengudek-udek bansos maupun pembagian beras yang itu sudah dikunci dengan by name by address sesuai dengan data yang sudah ada. Saya kira itu penjelasan yang tadi saya maksudkan.
Oke, baik Pak Menko. Jadi artinya pemberian bansos ini memang sudah reguler terjadi seperti itu ya, dan juga sudah biasa. Tapi begini Pak Menko, dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu 2024 ini banyak persepsi di luar sana bahwa pemberian bansos ini bisa berpengaruh terhadap elektoral atau suara dari paslon nomor urut 02 waktu itu. Seperti apa Pak Menko menjawab mengenai ini? Saya kira itu sudah dijelaskan oleh beberapa survei ya, baik survei yang tadi sudah disinggung itu ada yang membetulkan, tapi juga ada yang menyanggah itu ya. Kalau saya punya pendapat nanti sama saja juga seperti itu. Kalau namanya persepsi, persepsi itu kan bisa terjadi dilakukan oleh siapa saja, juga berbasis pada pemahaman yang apa saja gitu. Jadi saya tidak bisa masuk ke wilayah itu, tapi sebagai Menko PMK yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanganan bansos tadi sudah saya paparkan di depan yang mulia Hakim Konstitusi seperti apa adanya, dan saya sengaja menghindari angka-angka, saya khawatir nanti malah terjebak di dalam permainan angka. Saya langsung aja saya jelaskan secara kualitatif agar mudah dipahami gitu. Saya tidak menganggap bahwa hakim mungkin tidak terlalu paham, tetapi maksud saya biar lebih sederhana, biar lebih langsung gitu, sehingga semuanya bisa terbaca jelas sesuai dengan dalil yang diajukan oleh para pengaju ke MK itu. Baik, Pak Menko, ini ada pernyataan yang menarik juga untuk kami dalami. Ketika kita kaitkan dengan konteks pembagian bansos, Pak Menko, Bapak tadi menyebutkan bahwa orang bilang 100% imparsial pasti iya bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan juga tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, perdebatan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Tampaknya makin menguat takutnya persepsi publik yang liar di luar sana, Pak Menko. Saya menyampaikan kan apa adanya ya. Apa memang ada yang 100% tidak berpihak? Apa memang ada? Yang penting kan kita harus menjaga betul batas-batas yang seharusnya dipegang oleh siapapun sesuai dengan posisinya. Itu saja. Okay. Saya kira apa yang saya sampaikan tidak ada yang bilang salah itu. Okay. Tidak ada yang orang yang betul-betul 100% netral. Paling ya seandainya betul-betul dianggap netral ya 99% lah netral itu. Wong di dalam kaitannya dengan tarif tiket sekarang aja ada batas atas batas bawah kok. Yang penting tidak melampaui batas-batas itu. Oke, tapi begini. Tarif itulah ada ya. Ya, Pak Menko, mungkin melanjutkan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Andro. Artinya pernyataan dari Pak Menko menyampaikan bahwa tidak ada 100% yang netral. Itu apakah memang ditujukan untuk perorangan, kelompok, atau seperti apa maknanya, Pak? Saya umum saja gitu. Saya umum saja. Terserah nanti mereka yang memahami. Karena itu waktu itu kan sampai digunakan untuk menjawab pernyataan dari Hakim MK kan itu. Dan saya tidak ingin menjelaskan secara detail, bagaimanapun nanti kalau saya jelaskan detail bukan malah semakin jelas, tapi malah menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pejabat, tapi sekaligus juga sebagai orang yang harus menyampaikan apa adanya. Saya tidak suka berkelit-kelit yang menutupi sesuatu yang tidak perlu ditutupi. Baik, Pak Menko, sesungguhnya kami tidak ingin membuat makin runyam dan makin pelik juga perdebatannya, tapi dari sudut pandang Pak Menko, Pak Menteri, berarti sah-sah saja ketika timing pembagian bansos sangat tipis sekali waktunya dengan pemilihan umum, sehingga ada preferensi publik memilih karena diberi bansos, Pak Menko. Itu bukan sah atau tidak, itu kan sudah ada regulasinya. Oke. Aturannya sejak dulu sudah begitu. Dan tidak ada kaitan yang harus dipersoalkan antara pembagian bansos dengan momen tertentu, termasuk momen Pilpres itu. Kenapa? Kan bansos ini berkaitan dengan keadaan orang miskin. Tadi Bu Risma juga menjelaskan. Namanya lapar tidak bisa ditunda karena ada Pilpres. Ya. Jadi itu harus jalan seperti segala. Yang penting bagaimana kita sebagai aparat ini betul-betul memastikan bahwa itu semua berjalan di dalam koridor yang
yang seharusnya kita patuhi gitu ya. Soal kemudian ada namanya, saya bilang tadi ada persepsi, itu kita tidak sebaiknya kita mengabaikan itu gitu. Ini posisi saya begitu. Saya sebagai seorang pejabat publik harus mengawal betul semuanya gitu. Kalau kemudian saya harus jujur, menyapa adanya, tentu saja itu harus kita lakukan dengan baik. Tadi itu saya bilang, termasuk kepada diri saya pasti punya preferensi, saya juga pasti punya tendensi, gitu ya, sebagai manusia, gitu. Tetapi kita berusaha keras karena kita sebagai pejabat publik untuk menjaga agar jangan sampai tendensi dan preferensi itu kemudian merusak atau mengganggu apa yang seharusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Menko atas waktu dan juga keterangannya sudah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Sama-sama. Sehat selalu Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Mustafa. Tadi pertanyaan saya menggantung ini berkaitan juga. Tadi Pak Menko saja juga sudah menyampaikan dan juga menegaskan bahwa jadwal kunjungan Presiden Jokowi pemberian bansos itu sudah reguler. Jadi ada apa bukti yang Anda miliki? Saya pada akhirnya punya kesimpulan ya yang dilakukan Pak Jokowi punya pengaruh terhadap suara elektoral. Namanya juga politik ya, namanya tahun politik, semua kan saling tunggang menunggangi. Ya. Siapa yang bisa menguntungkan paslon tertentu dimanfaatkan oleh timnya. Dan saya yakin sekali circle-nya istana ini memanfaatkan kegiatan Pak Jokowi untuk elektoral. Tidak mungkin itu biasa-biasa saja. Bansos itu sah, jadwalnya sudah disusun. Ya memang seperti itu jawabannya. Tapi pasti ada yang nunggangin di situ untuk kepentingan politik. Contohnya saya contohkan ya. Dalam sebuah buku itu, tahun 2017 yang saya sebut judulnya mengatakan apapun itu bentuk bantuan, apapun bentuk bantuan itu pasti menguntungkan untuk perolehan suara dalam pemilu. Apapun bentuknya, termasuk bansos. Maka Pak Jokowi itu nama Pak Jokowi itu tanda petik ya. Pak Jokowi salah satu bagian dari sengkarut pemilu tahun 2024 ini, yang mana tim lain ada lagi, misalkan ya, memang tadi nggak dipanggil ke MK, misalkan Zulkifli Hasan, dia ngomong. Bansos dari mana nih? Pak Jokowi. Ya, nanti kalau pengen Gibran menang, pilih 02. Kalau pengen bansos ini lanjut, pilih 02. Pak siapa namanya? Pak Hartarto juga begitu kan? Kita berterima kasih pada Pak Jokowi. Nah, ini sebenarnya satu kaitan. Oke. Jadi proses elektoral menggunakan bansos ini bukan Pak Jokowi sendirian berdiri begitu, tapi memanfaatkan anggota kabinet yang di luar itu adalah masih misteri dia cuti apa tidak. Itu saling berkaitan. Baik, artinya ada sistem itu ya. Kita mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, soal sistem tadi itu bagaimana? Yang bisa mempengaruhi suara dari 02? Pertama begini, bansos itu atau perlinsos itu kan harus dibaca sebagai bagian dari kewajiban negara untuk mengurus rakyatnya yang kurang mampu. Dan itu terjadi di semua lini. Saya kira Mas Ganjar, Mas Anies ketika menjadi gubernur pun juga itu ada yang namanya bansos. Dan termasuk juga dalam visi misinya saya membaca kayak Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu membuat nama dan punya perhatian khusus terhadap bantuan sosial, perlindungan sosial yang namanya kartu sakti itu gitu. Jadi ini sesuatu yang bukan barang haram, ini barang halal, bahkan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan menurut saya kalau bicara sebagai petahana, justru apa yang dikatakan oleh Pak Muhadjir tadi relevan sekali, bahwa sebagai presiden yang baik justru harus mengurus rakyatnya dan memberikan bantuan yang menjadi hak bagi mereka. Nah, yang masalah itu kan begini sebetulnya menurut saya, perlindungan sosial ini kan diidentikan oleh 01 dan 03 itu sebagai money politics, ya, money politics. Padahal ini barang yang sangat berbeda. Perlinsos itu adalah kewajiban bagi negara yang oleh rakyat Indonesia itu, ini tesis saya ya, belum dibuktikan oleh riset ya, tesis ya, diterima oleh rakyat Indonesia sebagai hak mereka. Karena ini adalah, mereka merasa ini adalah hak mereka dan ini mereka merasa sebagai kewajiban dari negara. Tidak ada perasaan berhutang atau kemudian kewajiban untuk memilih kandidat tertentu di situ. Makanya temuan risetnya itu tidak ada pengaruh dari bansos ini. Sangat berbeda dengan money politics yang memang diniatkan oleh kandidat misalnya untuk mempengaruhi pemilih. Terima kasih banyak Bang yang sudah jelas-jelas diberikan untuk mempengaruhi pemilih, itu pun belum tentu diikuti oleh masyarakat kan, apalagi yang memang merupakan kewajiban dari negara. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Kodari dan juga Bang Mustafa Nara sudah bergabung di Kabar Petang. Sebelumnya ada Pak Menko PMK Muhadjir Effendi juga sudah bergabung bersama kita bersama.